Pada momen libur Lebaran 2024 lalu, kita kedatangan film Badarawuhi di Desa Penari yang tayang di bioskop Indonesia. Film garapan Kimo Stambul ini merupakan prequel dari film KKN di Desa Penari yang rilis pada 2022 lalu dan sampai saat ini masih memegang predikat sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan total lebih dari 10 juta penonton. Harapannya, film Badarawuhi di Desa Penari bisa melebihi atau setidaknya setara dengan pencapaian KKN. Namun, melihat performa box office Badarawuhi, rasanya hal tersebut agak mustahil, sebab ada berbagai macam alasan yang membuat Badarawuhi tidak bisa mencapai kesuksesan besar film pendahulunya. Berikut kita akan membahas deretan alasan yang bikin Badarawuhi di Desa Penari tidak bisa mengulangi kesuksesan KKN di Desa Penari. Satu, tidak memiliki tweet viral sebelum perilisannya. Sekadar mengingatkan, kisah film KKN di Desa Penari adalah hasil adaptasi dari sebuah tweet di platform Twitter yang ditulis oleh akun anonim bernama Simpleman pada 2019 lalu. Tweet ini pun sangat viral, bahkan di berbagai platform media sosial selain Twitter. Kisah horor di tweet tersebut kemudian sering jadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat tertentu dan juga dibahas oleh berbagai influencer populer. Kepopuleran tersebut kemudian membuat MD Pictures akhirnya mengambil alih hak cipta untuk mengadaptasi ceritanya menjadi film hanya berselang beberapa bulan setelah tweetnya muncul. Masyarakat yang sudah mengikuti kisah tweetnya yang viral pun jadi terdorong untuk menonton film KKN di Desa Penari ketika akhirnya rilis di bioskop pada 2022 lalu untuk melihat visualisasi kengerian ceritanya. Keviralan tweet KKN pun menjadi salah satu faktor yang membangun hype atau antusiasme masyarakat sehingga jumlah penontonnya bisa sangat banyak. Di sisi lain, Badarawuhi di Desa Penari tidak memiliki tweet apapun sebelum filmnya tayang. Badarawuhi benar-benar hanya dipromosikan sebagai prequel dari KKN yang sebelumnya sukses besar. Ada hype yang dibangun lewat tweet terlebih dahulu. 2. Trauma penonton film KKN di Desa Penari. Tweet KKN di Desa Penari memang mendapatkan respon yang positif dari pembacanya. Namun versi adaptasi filmnya yang rilis pada 2022 tidak bisa disebut demikian karena tanggapan penonton terbilang cukup acak. Sebab ada sebagian penonton yang menganggap kalau versi filmnya gagal dalam menggambarkan kehororan yang terdapat dalam versi tweetnya. Hal tersebut tentunya membuat pembaca tweet yang sudah antusias dengan adaptasi filmnya jadi merasa kecewa. Selain itu, tak sedikit juga yang kecewa dengan dirilisnya versi Luwih Dawa Luwih Medeni yang merupakan extended version dari filmnya. Soalnya banyak yang menganggap tak ada perbedaan signifikan antara versi original dengan extended versionnya dan dianggap hanya cara bagi pihak studi untuk memilking kesuksesan KKN. Rasa kecewa penonton terhadap KKN di Desa Penari pun bisa jadi menimbulkan trauma yang membuat mereka ogah menonton Badarawuhi di Desa Penari. Hal ini karena bisa saja mereka takut kalau Badarawuhi gagal memenuhi ekspektasi dan kembali bikin kecewa layaknya KKN. Bahkan, tak sedikit yang menganggap kalau Badarawuhi hanyalah produk milking terbaru pihak studio dari kesuksesan KKN. 3. Kalah saing dengan film Siksa Kubur. Selain Badarawuhi di Desa Penari, ada satu lagi film horor Indonesia yang tayang pada momen libur Lebaran 2024, yaitu Siksa Kubur. Film yang disutradarai oleh Joko Anwar tersebut pun rilis bersamaan dengan Badarawuhi pada 11 April 2024 di bioskop Indonesia. Perilisan kedua film ini secara bersamaan pun menjadi sebuah pertarungan bagi dua film horor lokal di momen libur Lebaran. Pada hari pertama penayangannya, Badarawuhi memiliki total showtime dan juga jumlah penonton yang jauh lebih banyak ketimbang Siksa Kubur. Namun setelah lebih dari seminggu, penayangan keduanya Siksa Kubur justru berhasil menyusul jumlah showtime dari Badarawuhi. Bahkan menjelang pekan kedua perilisannya, Siksa Kubur justru berbalik jauh lebih mengungguli Badarawuhi dari segi jumlah penonton dan showtime.
Dari perjalanan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Badarauhi kalah dalam bersaing dengan film Siksa Kubur sebagai horor lokal yang rilis di Lebaran 2024. Alasannya pun berbagai macam, salah satunya adalah faktor ulasan Siksa Kubur yang lebih positif ketimbang Badarauhi. Selain itu, rewatch value atau potensi film Siksa Kubur ditonton ulang juga lebih besar dari Badarauhi karena adanya teori-teori tentang filmnya. 4. Popularitas pemeran utama. Film Badarauhi di Desa Penari memiliki pemeran utama yang berbeda dengan KKN di Desa Penari. Dalam film KKN di Desa Penari, pemeran utamanya adalah Tisa Biani yang menjadi Nur. Sementara itu, pemeran utama dari Badarauhi di Desa Penari adalah Maudy Efrosina yang memerankan Mila. Perbedaan pemeran utama tersebut juga bisa menjadi salah satu faktor mengapa jumlah penonton Badarauhi di Desa Penari kemungkinan tidak bisa menyusul KKN. Sebab Tisa Biani yang bermain di KKN sudah memiliki filmografi yang banyak dan juga punya fanbase yang terbilang masif. Kepopuleran Tisa juga bisa dibilang berperan dalam membuat KKN jadi film Indonesia terlaris sepanjang masa, karena penggemarnya umumnya akan menonton film sang aktris untuk mendukungnya. Di sisi lain, Maudy Efrosina selaku bintang utama Badarauhi memiliki filmografi yang terbilang masih sedikit dan bahkan baru debut jadi pemeran utama pada awal 2024 ini lewat film Pemukiman Setan. Jadi rasanya tidak heran kalau belum banyak masyarakat yang familiar dengan Maudy sehingga kepopulerannya masih kalah dari Tisa Biani. 5. Kesalahan strategi dan momentum perilisan. Libur Lebaran bisa dibilang menjadi momen emas bagi rumah produksi Indonesia untuk merilis film andalannya. Sebab momen Lebaran biasanya identik dengan liburan panjang, sehingga masyarakat jadi punya lebih banyak waktu buat mengunjungi bioskop. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh Badarauhi, begitu juga dengan Siksa Kubur. Jadi, ketika kedua film horor lokal ini rilis pada libur Lebaran 2024, harapannya sebenarnya agar bisa menjadi fenomena yang bisa mendorong masyarakat untuk menonton kedua film. Namun nyatanya tidak demikian. Sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk mencari film yang sekiranya lebih baik dan akhirnya memilih menonton salah satu film yang dianggap lebih layak. Salah satu faktor yang bikin masyarakat akhirnya bersikap demikian adalah karena genre dari kedua film yang sama, yaitu horor.